Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas segitiga rekursif, yaitu tugas pertemuan algoritma ketujuh dengan saya Rizky Aman Fitriani dengan NIM 21241010129 dari algoritma dan pemrograman A. Dan kita bisa langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menampilkan source code yang telah saya buat. Ini saya menampilkan keseluruhan dari source codenya. Selanjutnya kita mungkin akan masuk ke penjelasan dari source code tersebut. Jadi yang pertama kita akan membuat import text, import tekinter, dan membuat import rumus matematika. Itu fungsinya buat apa? Jadi kalau teks itu untuk import teks, untuk tekinter kita untuk memanggil canvas yang akan kita buat nantinya, lalu import method itu untuk mengimport rumus yang akan kita buat dalam source code tersebut. Yang kedua, di sini ada import def untuk membuat segitiganya. Lalu karena kita diminta untuk membuat secara rekursif, maka kita menggunakan perulangan tersebut. Jadi break di sini akan berjalan apabila kita itu level yang kita capai itu sudah lebih besar dari level yang diinputkan oleh si usernya. Jadi di sini ada def gambar segitiga dengan CNF level core level panjang titik A sudut sama dengan 0. Jadi if level ini lebih besar dari level selanjutnya seperti itu. Lalu dia akan melakukan perulangan. Selanjutnya yang ketiga itu berfungsi saat kita menginputkan level ganjil, maka segitiga akan menghadap ke atas. Dan sebaliknya, jika kita menginputkan level dengan angka genap, maka segitiga akan terbalik. Jadi apabila kita menginputkan level dengan angka ganjil, maka segitiga akan berdiri normal. Namun apabila kita menginputkan angka genap, maka segitiga akan tampil terbalik. Mungkin saya akan mencontohkan seperti ini. Jadi ini tuh kalau segitiganya terbalik, jadi gini. Ini apabila genap, dan ini tampilan segitiga yang ganjil, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Yang keempat, kita membuat sebuah variabel. Buat apa sih variabel ini? Jadi variabelnya itu buat menampung titik yang akan kita buat. Jadi kalian itu bebas mau ngasih variabel apa aja, kalian itu bebas sesuka dan sepaham kalian. Selanjutnya kita membuat rumus. Jadi ini kan untuk menampung variabel, menampung inputan dari titik awalnya. Jadi selanjutnya untuk membuat segitiganya kita membutuhkan sebuah rumus. Nah, rumus yang digunakan kita menggunakan rumus trigonometri dari modul mat yang sudah kita panggil sebelumnya. Di sini ada mat cos itu B1 itu mengibaratkan vertikal dan 2 itu menyebutkan horizontal. Jadi kalau misalnya kalian itu B1 ini kan vertikal ya, maka dia itu pakai cos. Kalau kalian mau horizontal berarti di sini rumusnya itu pakai sin. Tuh. Jadi di sini kita menggunakan rumus trigonometri dari modul mat yang udah dipanggil tadi, yang rumusan direct mat.radian direction 60 direction kali 60 kali panjang. Nah, direction 60 itu buat apa dan 120 itu buat apa? Nah, kalau direction 60 itu digunakan untuk menghasilkan titik bagian kanan. Jadi kayak titik bagian kanan itu menggunakan direction 60. Kalau bagian kiri itu menggunakan direction 120. Di sini juga tertentu kalau misalnya dia itu B1 dan B2 itu pakai 60, C1, C2 dia itu pakai yang 120. Selanjutnya, di sini terdapat if ya. Jadi di sini ada if sudut 1, ada yang sudut 2, ada yang sudut 3. Apa bedanya? Mungkin kita akan melihat satu persatu.
Jadi di sini terdapat if apabila kita membuat segitiga di selain sisi satu, maka otomatis kita akan membuat di sisi dua pada level selanjutnya. Seperti itu. Jadi fungsinya if itu untuk membuat sisi di level selanjutnya, sisi yang lain pada level selanjutnya. Lalu di sini ada cnv.createLine. Jadi di sini create line itu berfungsi untuk line, jadi membuat garis, misalnya di sini pada sisi 2 karena kita selanjutnya ada di sisi 2, maka dia akan membagi garis pada sisi 2 dengan A1, A2 tambah A1 plus C1, A2 plus C2. Selanjutnya ada gambar underscore segitiga itu untuk memanggil segitiga tersebut. Selanjutnya, apabila kita membuat segitiga, di sini if sudut 2 sama dengan 2. Jadi, apabila kita membuat segitiga di selain sisi 2, maka otomatis kita tuh membuat sisi di satu level selanjutnya. Jadi kan di sini ada 3 sisi ya, segitiga. Jadi bersifat seperti itu fungsi dari if-nya. Jadi untuk create line-nya juga untuk membuat garis-garis satu. Jadi namanya juga create line, maka dia itu membuat garis atau membuat sebuah line gitu. Di sini ada A1 dengan A2, A1 plus B1, A2 plus B2. Jadi di sini pakai B dia. Ini pakai C. Nah, selanjutnya apabila kita membuat segitiga di selain di sisi 3, maka otomatis kita membuat di sisi ini sebenarnya sisi 3 ya. Di sini sisi 3 level selanjutnya. Jadi dia sama-sama 3 namun di level yang berbeda. Create line berfungsi untuk membuat garis pada sisi 3 dan selanjutnya ada gambar segitiga itu berfungsi untuk memanggil. Oke. Selanjutnya ada Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel yang berfungsi untuk menginputkan level dari segitiga yang diinginkan oleh si user. Jadi agar user itu bisa menginputkan level berapa yang sih yang mereka inginkan. Jadi kita membuat sebuah variabel tersebut untuk menampung inputan tersebut. Jadi ini menggunakan integer. Selanjutnya kita akan memanggil window takintar untuk menentukan ukuran kanvas yang akan kita create atau yang kita buat. Jadi di sini sebelumnya kita memerlukan sebuah kanvas untuk menggambar segitiga tersebut. Jadi pada line awal tadi kita sudah memanggil dari takintar, maka di sini kita akan memanggil window takintarnya lagi. Yaitu membuat modul, jadi kita tinggal memanggil takintar tersebut untuk menentukan ukuran kanvas yang akan kita create atau yang akan kita buat. Jadi ini untuk jadi di sini ini untuk memanggilnya, memanggil dari window takintarnya. Lalu di sini ada CNV untuk kanvas. Kita memanggil kanvasnya. Lalu dengan width 1000, height-nya 700, dan panjang 350. Untuk A1 ini untuk panjang line-nya ya, panjang line atau panjang garis dari segitiga yang akan kita buat. Jadi untuk sudah A1 itu merujuk ke X, sumbu X, sedangkan A2 itu merujuk ke sumbu Y. Jadi nanti X-nya tuh setinggi 500 dengan Y-nya 175. Caranya menjalankan dan memanggil segitiga sesuai source code yang sudah kita buat. Jadi di sini kita tinggal memanggil. Di sini ada window main loop untuk memanggil untuk menjalankan, dan untuk menjalankan pakai window.mainloop. Untuk memanggilnya kita menggunakan CNV dengan level panjang A1 A2
Ini tuh memanggil segitiga sekaligus memanggil dari kanvasnya. Segitiga pada kanvas. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada output dari source coding-nya. Nah, gini. Jadi di sini apabila kita merun kode yang sudah kita buat, maka dia akan menghasilkan output apabila Anda memasukkan level 1. Apabila Anda memasukkan level 1, maka segitiga yang akan dibuat akan berbentuk seperti ini. Apabila Anda memasukkan level 2, maka segitiga yang Anda buat akan seperti ini. Ini tuh pengaruh ke yang tadi, yang sesuai dengan posisinya, maka itu akan berpengaruh. Selanjutnya, apabila Anda memasukkan level 3, maka akan membentuk seperti ini. Karena rekursif itu pengulangan, dia terus-menerus melakukan pengulangan. Seperti itu. Hingga level 4. Jadi dia juga melakukan sebuah perulangan segitiga hingga menjadi kecil-kecil seperti ini. Jadi awalnya itu kayak gabungan dari segitiga level 1, level 2, level 3, sampai dengan level 4. Apabila ingin menggunakan level selanjutnya, maka Anda tinggal menambahkan saja source code yang udah dibuat tadi. Mungkin kita akan kembali ke tampilan ini. Oke. Jadi kita udah mengimport tag yang udah mengimport kodenya. Lalu di sini ada untuk melakukan perulangan, untuk melakukan break. Lalu di sini ada rumusan segitiga. Di sini untuk menentukan sisinya, menentukan levelnya. Lalu di sini untuk menginput atau membentuk kanvasnya, dan di sini yang terakhir kita tinggal memanggil. Oke. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.